Halo teman-teman, kenalin aku Riana Pratiwi. Kalian bisa panggil aku Ana. Kalian pernah gak sih teman-teman ngerasa deg-degan pas harus ngomong di depan umum? Nah, padahal materi udah siap, tapi tiba-tiba pikiran tuh kayak kosong dan tangan jadi gemeteran. Nah, teman-teman, public speaking itu memang bukan hal yang mudah. Tapi public speaking ini adalah kemampuan yang bisa kita latih dan kita pelajari. Kuncinya itu ada pada pemahaman tentang syarat-syarat yang harus dimiliki, faktor pendukung yang membantu, dan faktor penghambat yang sering muncul pas lagi ngomong di depan umum. Nah, kalau teman-teman relate dan tertarik, jangan lupa tonton video ini sampai akhir karena aku akan bahas materi tentang bagaimana cara meningkatkan public speaking dengan memahami 3 hal yang udah aku sebutin tadi, yaitu syarat-syarat, faktor pendukung, dan faktor penghambat yang sering muncul. Hai, balik lagi bareng aku di Learning Journal pertemuan kelima. Tahu gak sih teman-teman, di Learning Journal pertemuan kelima ini merupakan minggu pertama setelah kita libur lebaran. Maksudnya minggu pertama kita masuk kuliah ya. Karena minggu kemarin itu kita libur, jadi kita nggak bikin learning journal. Dan di learning journal 5 ini seperti biasa kita melakukan perkuliahan secara offline, kita bertemu dengan Pak Adi Kusuma, dan perkuliahan pun seperti biasa, kita melakukan public speaking 3 orang, dilanjut dengan presentasi, seperti itu. Oke teman-teman, langsung saja ke materi pertama. Yang pertama itu kita akan bahas syarat-syarat dalam public speaking. Nah, syarat-syarat dalam public speaking ini ada 3. Yang pertama yaitu analisis audiens. Nah, kenapa sih kita harus menganalisis audiens? Karena analisis audiens ini merupakan langkah penting agar pesan kita itu mudah dipahami oleh audiens dan diterima oleh audiens. Nah, bagaimana sih cara kita menganalisis? Yang pertama, sebagai pembicara, kita itu harus memahami kebutuhan audiens. Kita sebagai pembicara itu harus memahami apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka butuhkan sehingga materi yang kita sampaikan kepada audiens itu mudah dipahami dan diterima karena materi yang kita sampaikan itu juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu teman-teman, syarat yang kedua yaitu menguasai materi. Nah, sebelum kita melakukan presentasi atau berbicara di depan umum, sebaiknya kita itu harus memahami materi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Bisa kita pikir atau logikanya tuh kayak gini, bagaimana audiens kita tuh mau paham gitu ya sama apa yang kita bicarakan, sedangkan kita sendiri aja gak paham gitu sama materi yang akan kita sampaikan. Makanya kita tuh harus memahami lebih dalam materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, kita harus membuat poin penting. Nah, kenapa sih kita harus membuat poin penting? Tapi kita juga itu nggak boleh cuma membaca poin-poin penting, tapi kita juga harus menjelaskan kepada audiens dengan bahasa kita sendiri agar mereka memahami materi yang kita sampaikan. Lalu teman-teman, syarat yang ketiga yaitu kesiapan mental. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan presentasi itu kadang kita tuh kayak ngerasa takut, cemas, atau ngerasa grogi, gugup. Makanya sebelum melakukan presentasi atau berbicara di depan umum, kita itu harus menyiapkan mental terlebih dahulu. Bagaimana sih caranya? Yang pertama yaitu mindfulness, yaitu kita bisa melakukan meditasi atau menenangkan diri agar mengurangi stres atau kecemasan gitu ya saat kita presentasi. Kita bisa dulu nih sebelum melakukan presentasi, sebelum berbicara di depan umum, kita menenangkan diri terlebih dahulu dengan teknik relaksasi, tarik nafas gitu ya. Kita tenangin diri kita dulu. Kita kasih afirmasi positif nih ke diri sendiri kayak aku pasti bisa,
aku yakin kalau aku pasti bisa gitu ya, misalkan kayak gitu yang kita tuh ngerasa tenang banget sampai kecemasan tuh kayak berkurang gitu ya, kita bisa ngatasin lah grogi kita gitu loh. Terus yang kedua teman-teman, itu persiapan maksimal. Nah, persiapan maksimal ini sebelum kita berbicara di depan umum, kita mempersiapkan diri secara maksimal dengan melakukan latihan. Latihan misal kita berbicara di depan kamera, berbicara di depan cermin, atau kita melakukan presentasi kecil atau contoh gitu ya, gladi di depan teman, lalu kita tanya gimana sih pendapat dia, kayak eh, penampilan aku udah oke belum, ada yang salah nggak ya, misalkan kayak gitu. Itu sebagai evaluasi untuk diri kita sendiri, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu faktor pendukung dalam public speaking. Nah, ada apa aja sih dalam faktor pendukung ini? Yang pertama itu yaitu penguasaan materi. Nah, seperti yang udah kita bahas di materi pertama tadi, di syarat-syarat yang harus dimiliki. Nah, di mana faktor pendukung ini? Ketika kita sudah mempersiapkan materi kita secara matang, itu akan menjadi faktor pendukung gitu ya. Dimana kita tuh akan menyampaikan materi secara lancar, kita nggak akan kebingungan sama materi kita sendiri gitu. Makanya pemahaman kita terhadap materi ini menjadi faktor pendukung gitu ya ketika kita berbicara di depan umum. Yang kedua yaitu kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini menjadi faktor pendukung karena ketika kita percaya diri ya teman-teman, audiens kita tuh akan merasa yakin gitu ya sama apa yang kita sampaikan gitu. Kalau misalkan kita menyampaikan materi dengan tidak percaya diri, audiens pun kayak akan bertanya-tanya, kok pembicaranya kayak ragu gitu ya gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana audiens kita akan yakin gitu kepada kita sebagai pembicara. Lalu yang ketiga teman-teman, faktor pendukung yaitu body language. Nah, kenapa body language termasuk dalam faktor pendukung? Nah, dalam menyampaikan pesan, body language itu penting teman-teman. Misal sebagai penekanan kata gitu. Ada 1, 2, 3 atau misal pada hari ini gitu. Nah, itu akan sangat mendukung teman-teman. Bukan cuma itu, body language itu bukan cuma gerakan tangan, tapi apa namanya? Kita tuh gak stuck di satu tempat. Misal kita kayak maju, mundur, ke kanan, ke kiri gitu ya. Nah, itu juga akan membuat audiens tuh tertarik gitu loh dengan kita dan gak ngerasa bosen. Masa sih pembicaranya dari tadi diem aja di situ kayak gitu loh. Nanti audiens akan berspekulasi seperti itu kalau kita tidak menggunakan body language. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu faktor penghambat yang sering muncul pada saat kita berbicara di depan umum. Nah, yang pertama yaitu ketakutan dan kecemasan. Nah, ketakutan dan kecemasan ini sering muncul ketika kita berbicara di depan umum dan ini sangat menjadi faktor penghambat. Ketika kita merasa takut dan cemas, nantinya kita akan gemetar, kita akan gugup, dan kita akan lupa dengan materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua yaitu kehilangan fokus. Nah, kehilangan fokus ini juga menjadi faktor penghambat atau faktor yang sering muncul gitu ya ketika sedang melakukan presentasi atau berbicara di depan umum, dimana kita kehilangan fokus dan kita kayak pikiran kita tuh kosong, kita lupa sama materi. Itu juga menjadi faktor penghambat teman. Oke teman-teman, itu aja materi yang aku sampaikan dan aku paparkan di Learning Journal pertemuan kelima ini. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir dan belajar bareng aku. Sekian, terima kasih.